Halo semua, pernah nggak sih kalian mempelajari apa aja yang ada di dalam tubuh kalian? Atau mungkin di dalam tubuh kita tuh bentuknya seperti apa sih? Nah, kalau kalian ingin tahu, pertama-tama perkenalkan nama saya Infun Angelina Wambrau dengan NIM 20220110440002 dari Program Studi Pendidikan Biologi angkatan tahun 2022 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Kali ini saya bersama teman-teman saya. Kami akan membahas seputar dinding sel, flagela, silia, dan juga sitoskeleton. Silakan disimak. Yang pertama, apa sih itu dinding sel? Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Bagian dinding sel tersusun dari selulosa di saat berusia muda dan mengalami penumpukan lignin saat sel mulai menua. Dinding sel ini hanya ditemukan pada tumbuhan saja ya teman-teman. Selanjutnya struktur dinding sel. Seperti kalian bisa lihat pada gambar, ada 3 struktur ya. Yang pertama lamela tengah, dinding sel primer, dan dinding sel sekunder. Lamela tengah itu lapisan paling luar dari dinding sel yang banyak mengandung pektin. Lamela tengah ini dia berfungsi untuk melekatkan sel yang satu dengan sel yang lainnya. Nah, terus dinding sel primer. Lapisannya ini terbentuk antara lamela tengah dan membran plasma pada sel tumbuhan yang sedang tumbuh. Dinding sel primer memberikan kekuatan dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk memungkinkan pertumbuhan sel. Dan yang terakhir ada dinding sel sekunder. Ini terbentuk antara dinding sel primer dan membran plasma pada beberapa sel tumbuhan. Setelah dinding sel primer berhenti membelah dan tumbuh, mungkin menebal membentuk dinding sel sekunder. Lapisan kaku ini memperkuat dan menopang sel. Kita kan udah tahu apa itu dinding sel dan strukturnya. Sekarang kita masuk pada fungsinya. Fungsi dinding sel sendiri sebagai pelindung sel. Organel yang ada di dalam sel akan terlindungi dengan adanya dinding sel yang kaku dan keras, sehingga partikel yang berasal dari luar akan sulit mengganggu kondisi di dalam sel. Letak dinding sel ini sendiri terletak menyelubungi bagian membran sel. Kalian bisa lihat yang warna hijau-hijau itu adalah dinding sel ya teman-teman. Dia melindungi sel-sel lain seperti RE kasar, badan Golgi, kloroplas, vakuola, nukleus, dan lain-lain. Nah, silia adalah organisme sel yang berfungsi sebagai alat bantu pergerakan untuk menonjol. Dan dari sebagian sel yang diameternya 2-20. Bentuk silia itu memanjang. Dia itu macam memanjang. Dan dia itu bermacam memanjang dan dibungkus oleh membran sel dan bersifat lincah. Jumlah silia pada setiap sel mencapai 200. Itu jumlah terbatas hanya 1 atau berapa unit setiap sel. Banyak organisme eukaryotik uniseluler bergerak air dengan bantuan silia dan flagela. Nah, berikutnya dia punya fungsi dari silia. Fungsi dari silia itu macam alat bergerak untuk menonjol ke dalam. Nah, dia punya fungsinya menangkap partikel berbahaya dalam lendir dan mendorong ke tenggorokan untuk menimbulkan reaksi batu. Silia itu terletak bagian trakea pada manusia. Contohnya di bagian hidung, terus di bagian telinga yang menyusun lapisan trakea di organ pernapasan pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi, yaitu tentang flagela. Flagela adalah alat gerak berbentuk cambuk dan terdapat pada dinding sel. Selain dinding sel, flagela juga terdapat pada organisme bersel satu. Contoh organisme bersel satu yaitu seperti jamur dan juga bakteri. Selain pada bakteri dan jamur,
Flagela juga terdapat pada sel prokariota dan juga eukariota. Pada sel prokariota, flagela merupakan sebuah berkas kosong tanpa membran, dan flagela juga memperoleh energi dari sebuah kekuatan proton motif. Pada sel eukariota, flagela bergerak seperti ombak yang memiliki gaya renang ke bawah yang membuat daya tahan dari flagela ini berkurang. Flagela juga mempunyai peranan penting dalam pergerakan, yaitu agar dapat mendorong sebuah organisme supaya bisa masuk ke dalam air. Contoh organisme tersebut adalah bakteri. Jadi setelah flagela masuk dan menempel pada dinding sel bakteri, flagela ini akan menjadi banyak. Terus agar tong bisa melihat flagela lebih jelas lagi, kita dapat melihatnya melalui mikroskop. Jadi, flagela itu hanya terdapat pada organisme bersel satu, yaitu contohnya pada bakteri dan juga jamur. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan letak flagela. Fungsi flagela memfasilitasi penggerakan dalam organisme, membantu mendeteksi perubahan tingkat pH dan suhu, membantu eukariotik untuk meningkatkan laju reproduksinya, sangat penting untuk mengidentifikasi organisme tertentu. Letak flagela adalah flagela terletak pada dinding sel. Struktur luar, dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, pili. Struktur dalam, nitoplasma, nukleus, ribosom, dan plasmid. Nah, di sini ada 4 jenis flagela. Yang pertama, Ariostochus. Tidak ada flagela dalam organisme. Lastolius dan Presteulia adalah contoh yang cocok. Monoteori, Pertussis berputar berlawan arah jam dan membantu organisme bergerak menuju satu arah. Ini juga merupakan karakteristik karena organisme tidak dapat bergerak ke arah manapun atau mungkin juga jatuh jika beberapa flagela pecah. Ini mungkin mulai berputar searah jam. Coli adalah salah satu contoh Periosus. Yang ketiga, Leproiosus. Beberapa flagela di salah satu dari dua ujung atau kedua ujung juga dikenal sebagai flagela kutub. Itu juga dapat berputar secara jarum jam dan melawan arah jarum jam, di mana gerakan sebelumnya mendorong organisme maju dan yang terakhir menarik mereka kembali. Spliosus adalah contoh yang cocok dari Leproiosus. Yang keempat, Cephaloiosus. Beberapa flagela hadir di kedua ujung organisme, baik gerakan dan metode penggerakan mirip dengan flagela kutub lainnya. Nah, Pseudomonas adalah contoh yang cocok. Di sini saya jelaskan bahwa sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaringan berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Setelah lama dianggap hanya terdapat di sel eukariota, sitoskeleton ternyata juga dapat ditemukan pada sel prokariota. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merayap di permukaan. Baik, terima kasih kesempatan pada hari ini saya mau jelaskan tentang sitoskeleton. Komponen sitoskeleton adalah ada 3, yaitu yang pertama mikrotubulus. Mikrotubulus adalah membentukkan dan menyokongkan sel serta membran sebagai layur yang dapat disesuaikan oleh organel yang
dilengkapi dengan protein motorik untuk memberikan contoh yang berbeda dari mikrotubulus. Memandu vasiker sekresi dari aparatus Golgi ke membran plasma. Mikrotubulus juga yang memisahkan kromosom saat membelahkan sel. Terus yang kemudian bagian kedua mikrofilamen. Mikrofilamen adalah terkenal karena perannya dalam motilitas terutama sebagai bagian aparatur kontraktil sel berbeda dengan perahan konversi oleh mikrotubulus. Peran struktur mikrofilamen dalam sitoskeleton ialah menahan tegangan gaya tarik jaringan berbagai bagian sel, bahkan jika yang sel mati jejalin filamen intermediate seringkali tetap bertahan. Misalnya lapisan yang terluar kulit kita terdiri atas sel kulit mati yang penuh protein kreatif. Baik, penjelasan dari saya. Fungsi sitoskeleton memberi bentuk dan mempertahankan struktur sel. Peran sitoskeleton sangat diperlukan seperti pada sel hewan yang tidak memiliki dinding sel. Sitoskeleton distabilkan oleh keseimbangan antara gaya-gaya yang berlawanan yang digerakkan oleh unsur-unsurnya. 2. Penempatan berbagai organel dalam sel. Fungsinya dapat dibayangkan seperti rangka hewan secara umumnya. Sitoskeleton merupakan tempat bergantung banyak organel bahkan molekul enzim sitosol. Namun sitoskeleton lebih dinamis daripada rangka hewan. Sitoskeleton dapat secara cepat dibongkar pasang atau disusun di tempat baru yang mengubah bentuk sel tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi sitoskeleton. Motilitas sel. Sitoskeleton adalah suatu jalinan yang dinamis yang dapat berubah bentuk dan akibatnya adalah gerakan sel. Motilitas atau gerak sel mencakup perubahan tempat sel maupun pergerakan bagian sel yang lebih terbatas. Motilitas sel membutuhkan interaksi sitoskeleton dengan protein yang disebut molekul motor. Yang berikut, pergerakan materi-materi dan organel dalam sel. Molekul motor dapat melekat reseptor organel, membuat organel tersebut bisa berjalan di sepanjang mikrotubula sitoskeletonya. Seperti vesikula yang mengandung neurotransmitter berpindah ujung akson. Pemanjangan sel saraf yang melepas molekul transmitter sebagai sinyal kimiawi ke sel saraf sebelahnya. Yang ketiga atau yang berikut, pengaturan aktivitas biokimiawi dalam sel. Sitoskeleton dapat menghantarkan gaya mekanis dari permukaan sel ke bagian dalam. Ke bagian dalamnya, bahkan ke serbuk lain, ke dalam nukleus. Seperti terjadi pengaturan ulang secara spontan, susunan nukleoli dapat struktur dan struktur lain dalam nukleus. Sekian penjelasan kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Jika teman-teman masih bingung dan ingin menanyakan sesuatu, bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.